Tes, cek, cek, cek. Halo, tes. Nah, oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman sekalian dan eh, Bapak. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi dari khususnya bab terakhir, yaitu berjudul sumber daya geologi dan hubungannya dengan sistem bumi pada chapter 21. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Pritama Purnomo dengan NRP 5061251039 dari Departemen Teknik Geomatika Prodi Teknik Pertambangan. Ya, yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang sumber daya geologi dan hubungan dengan sistem bumi. eh mengenai materi yang ada di bab 21 ini tentang sumber daya geologi dan hubungan dengan sistem bumi itu merupakan eh, struktur material ya yang berasal dari bumi dan digunakan pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang ada di PPT saya juga ini, sumber daya geologi menopang kehidupan dan yang paling mendasar adalah tanah dan air. Namun peradaban industri ini sangat menarik di berbagai sumber daya alam yang jauh lebih besar daripada bumi. Nah, sebenarnya seluruh material geologi yang berada dan berasal dari bumi itu hampir seluruh, ya bukan hampir seluruh ya. Mungkin kalau bisa dibilang 99,99% itu semua digunakan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Ya, tanpa unsur geologi ini kita nggak bisa hidup sampai sekarang. Dan semua yang berada di eh, kita, semua yang berada di kanan kiri kita, depan belakang, sampai yang kita makan itu ya juga berasal dari bumi, sumber daya bumi sendiri. Jadi kita seperti disiapkan wadah yang udah include apa aja isinya. Tinggal kita tuh bagaimana cara kita bertahan di bumi ini. Ini dalam banyak hal kehidupan modern kita bergantung pada puluhan jenis material di bumi. Nah, ini pernyataan ini sangat benar sekali. Dalam kehidupan modern saat ini kita tidak mungkin jauh dari yang namanya geologi. Yang kita tahu simpel saja pada yang tes tes tes. Sorry sorry. Oke lanjut. Yang kita tahu itu pada kehidupan modern itu saat ini tidak dipungkiri lagi sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, khususnya pada tembaga ya, Fe, besi juga. Ininya bahan-bahan konduktor yang bersifat konduktor itu sangat digunakan lah di era sekarang. Contoh ya, contoh simpel itu baterai. Baterai itu kan kandungannya banyak sekali. Ada Fe, ada Ni, ada Cu, dan lain sebagainya. Dan bahan dasar semuanya itu yang paling terkenal kan nikel kan ya. Ada di Kalimantan, sekitar Kalimantan kalau nggak salah. Itu bahan dasar termasuk beberapa persen dari pembuatan baterai kan ada nikelnya. Dan semua itu juga hasil dari pertambangan juga.
Ya, tidak kita pungkiri semua kegiatan yang berhubungan dengan modernisasi itu ya pasti tidak jauh-jauh dari hubungan dengan sumber daya yang ada di bumi atau sumber daya geologi. Nah, material-material tersebut ya berasal dari bumi dan semuanya digunakan oleh manusia untuk menunjang modernisasi dari kehidupan kita. Dan kehidupan dasar itu tadi kan kehidupan modernisasi ya. Hanya pada skala modern modern saja ya, tidak pada untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Untuk menunjang kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sangat berpengaruh ya. Contohnya seperti contoh simpel, contoh simpel saja, yaitu ada tanah dan air. Ya, di air itu ya tanpa air kita nggak bisa minum. Nah, tanpa tanah juga kita nggak bisa ada seperti tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, yang menghasilkan eh, buah-buah dan sayur-sayuran. Nah, itu kan semua terjadi dari proses bumi. Dan ya material yang modernisasi kan seperti konduktor yang bersifat konduktor, logam, Fe, besi, dan lain sebagainya, nikel dan banyak lah. Lalu yang sangat banyak sekali yang ada di Indonesia itu salah satunya adalah batu bara yang sering diomongkan sama orang-orang itu. Ya, batu bara ini sebenarnya sebagai banyak ya kegunaannya. Kalau nggak salah di salah satu di eh, China itu penghasil batu bara tertinggi kalau nggak salah dan penghabis batu bara tertinggi karena apa? Karena dia itu eh, untuk menunjang kelistrikan yang ada di Cina karena Cina itu negara yang modernisasi jadi dia itu butuh konsumsi listrik yang sangat tinggi karena mungkin konsumsi listrik yang jadi dia mencari eh, seperti tempat lain untuk menghasilkan listrik ya lewat batu bara, lewat pembangkaran batu bara. Itu salah satu caranya dia. Tetapi batu bara ini kan tidak bisa tiba-tiba muncul. Kan ada prosesnya. Batu bara kan batuan sedimen ya, yang organik dari ya bahasanya dari tumbuhan gitu ya, dari fosil-fosil yang terdahulu yang sudah terendapkan oleh air laut atau air muara atau danau dan lain sebagainya hasil dari transportasi batuan-batuan lainnya transportasi air dan angin. Nah jadi ya intinya kehidupan di bumi ini tidak mungkin tanpa adanya sumber daya yang ada di bumi atau bisa kita sebut sumber daya geologi. Eh, Penggerak listrik itu juga kan dari batu bara. Makanya sekarang untuk menghilangkan batu bara, apa ya, pembuatan batu bara atau pembangkit listrik lewat batu bara itu dihilangkan kan karena sangat tidak baik untuk bumi ya. Karena mau gimana pun batu bara juga nggak bisa tiba-tiba muncul dan pembentukannya kan jutaan tahun tidak seperti tidak kayak 50 atau 100 tahun tetapi malah jutaan tahun karena kan dia dari fosil terdahulu ada yang bilang katanya batu bara itu dari masa Jurassic Park ya atau masa eh, yang kita kenal dinosaurus lah itu fosil-fosilnya terendapkan lalu jadi sedimen organik lalu sekarang yang kita tahu ya jadi batu bara itu dan dia tuh melalui proses yang sangat banyak ya nggak yang tiba-tiba. Nah langsung lanjut lagi. Ya, ini mulai dari batu bara yang menggerakkan listrik kita hingga europium yang menyediakan pigmen merah yang digunakan untuk keseimbangan warna. Nah
Ya, sebenarnya kegunaan batu bara ini banyak ya untuk menggerakkan listrik hingga europium yang menyediakan pigmen merah yang digunakan untuk keseimbangan warna. Ya, itu salah satu kegunaan dari batu bara. Nah, sebenarnya ya kita tahu juga kalau melihat dari penjelasan saya tadi, bumi itu sudah menyediakan sumber daya yang kita bumi itu seperti dia itu bakal memprediksi manusia itu bakal butuh apa dan bumi itu sudah menyediakan bahan-bahannya, tinggal kita bagaimana cara mengolahnya dan melakukannya ya. Nah, sumber daya tersebut itu kan juga melalui proses geologi yang bekerja selama jutaan tahun ya, nggak mudah lah ya. Prosesnya ya nggak kayak puluhan tahun, tapi ya jutaan tahun. Namun di sisi lain, pemanfaatan sumber daya dari bumi itu juga memiliki dampak yang signifikan lah terhadap kondisi sistem bumi. Jadi kita seharusnya tidak boleh terus-menerus bergantung kepada bumi, tetapi juga kita memikirkan dampak-dampaknya yang disebabkan hasil kita mengambil dari sumber daya bumi. Ya, jadi kita harus mencari alternatif baru lah untuk menghindari sumber daya yang berlebihan seperti yang dilakukan oleh China ya. Mungkin kalau nggak salah 2023 kalau nggak 2024 China itu menjadi salah satu eh bukan pemasok ya. Dia itu pemakai batu bara terbesar yang ada di dunia. Salah satu negara. Nah, ya dari penjelasan saya itu mungkin bisa disimpulkan bahwa ketergantungan manusia terhadap sumber daya di bumi itu sangat apa ya ya sangat berpengaruh sekali dan sangat bergantung sekali pada sumber daya yang ada di bumi dari aspek ekonomi lalu energi dan perkembangan teknologi atau modernisasi. Jadi ya tanpa itu kita nggak dapat lah memahami itu semua. Dan sebenarnya sebagai manusia kita juga harus mencari alternatif ya yang saya bilang tadi. Sekarang kan juga ada alternatifnya dari energi terbarukan itu bagaimana agar kita bukan menghilangkan eh, cara yang seperti ini untuk memanfaatkan bumi, tapi mengurangi. Karena kalau dilihat-lihat itu kita terlalu berlebihan. Jadi harusnya itu mengurangi, bukan menghilangkan. Karena mau bagaimanapun tetap digunakan. Intinya seperti itu. Nah, lanjut. Sumber daya geologi dan sistem bumi. Banyak sumber daya geologi yang berasal dari hidrosfer, minyak bumi dan batu bara, berasal dari organisme yang hidup dan mati di air. Biji aluminium adalah pelapukan di iklim tropis, terbentuk dari reaksi kimia yang melibatkan udara, air, dan aluminium silikat. Em, jadi intinya di sistem eh di bumi itu ada 4 komponen sistem yang di bumi ya seperti ada geosfer, hidrosfer, terus atmosfer sama biosfer. Yaitu sebenarnya semua itu saling terhubung pada sistem-sistem tersebut. Selain itu terdapat icon seperti pabrik ya. Nah, sebenarnya itu merupakan hal yang apa ya? Yang berpengaruh lah ya. Hidrosfer dan atmosfer dan geosfer sangat diubah oleh satu anggota biosfer spesies manusia dalam proses mengekstrak, memproduksi dan
menggunakan sumber daya kita, mengaruh, mengubah udara dan air yang kita hidup. Ya, biosfer ya sangat memengaruhi karena kita juga yang mengolah. Jadi interpretasinya itu gini, sumber daya geologi itu hasil interaksi antara sistem bumi. Namun saat ini tuh kita menggunakannya itu gimana ya? Eh, Intinya kondisi kondisi kita ini juga itu mengubah sistem bumi tersebut. Jadi eh, ketika kita terlalu berlebihan itu juga merubah kondisi sistem yang ada di bumi secara tidak langsung ya. Nah, sebagian besar yang ada di sumber daya yang ada di geologi itu kan merupakan hasil interaksi yang kompleks ya antara empat 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 apa ya empat 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 jenis tersebut ya hidrosfer, atmosfer, geosfer dan biosfer. Ya. Nah, sebagai contoh simpel itu minyak bumi dan gas alam. Dia kan terbentuk dari organisme yang ada di laut. Jadi dia tuh berasal dari source rocks atau batuan sedimen atau batuan induk. Dia tuh tersedimentasi, terendapkan oleh air laut. Nanti bakal saya jelaskan mungkin source rock itu bagaimana. eh yang terbentuk dari organisme yang yang hidup di laut seperti apa sih lupa, plankton dan alga kalau nggak salah. Sedangkan biji aluminium atau bauksit itu terbentuk melalui proses pelapukan kimia pada iklim tropis yang melibatkan udara, H2O atau air, mineral dan silikat. Jadi proses-proses tersebut itu pure merupakan hasil dari bumi atau sistem bumi itu bekerja tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan manusia itu hanya mengambil hasil dari sistem bumi tersebut. Nah, ketika kita terlalu banyak berlebihan untuk mengambil, otomatis sistem bumi tersebut itu akan berubah secara tidak langsung. Yang awalnya dia tertransportasi begini begini begini, lalu tersedimentasi, habis itu eh, jadi batuan gini, habis itu bisa kembali lagi. Intinya dia itu selalu siklusnya selalu berputar, tetapi ada tahap yang terlalu berlebihan untuk kita ambil, maka tahap tersebut juga memengaruhi tahap yang selanjutnya. Jadi sebenarnya eh, nggak apa-apa sih untuk mengambilnya, tapi jangan terlalu berlebihan karena juga bakal berpengaruh. Mungkin misal contoh simpelnya, ketika eh, kita membuat ya tambang open pit di Kalimantan, misal untuk mengambil batu bara ya, misal. Nah, ketika kita mengambil nih terlalu berlebihan, kan otomatis kita bakal menambang di area sekitar dan eh, hutan-hutan tersebut bakal terapa ya, tereksploitasi ya, bakal ditebang ya hutan-hutannya itu. Nah, lalu ketika kita tebang, otomatis dampak lingkungannya adalah bakal ada longsor, banjir. Itu mungkin banget terjadi. Nah, ketika eh, kita terlalu berlebihan untuk mengambil, dampaknya akan banjir dan longsor. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi dari pohon-pohon tersebut kan untuk menangkal tersebut. Dia itu bukan menangkal secara secara apa ya, secara selamanya. Tapi dia tuh bakal menangkal itu lebih jauh. Misal longsor itu terjadi sebenarnya diprediksi bakal terjadi tanpa ada penebangan hutan ya. Itu misal terjadi itu contoh ya, contoh misal 100 tahun. Sedangkan karena manusia ini eh, melakukan proses mining itu otomatis menambang hutannya kan ya, pohonnya ditambang
Lalu ketika pohonnya ditambang, otomatis yang terjadi bakal ada banjir dan longsor. Nah, banjir dan longsor ini yang awalnya diprediksinya itu bakal terjadi 100 tahun karena manusia ini kita melakukan proses mining atau pertambangan di daerah sana yang menebang hutannya, dia itu bakal terjadi lebih cepat. Jadi bencana-bencana bencana-bencana tersebut itu bencana-bencana tersebut itu terjadi bukan karena ulah manusia juga kan ya. Itu juga sistem dari bumi. Manusia itu hanya bisa mempercepat sistem bumi untuk bekerja dan menangkalnya. Nggak bisa kayak misal ada gunung berapi, kita menangkalnya agar tidak terjadi letusan atau erupsi, ya nggak bisa. Mungkin manusia lebih ke kayak mempercepatnya ya karena proses-proses tersebut dan menangkalnya itu dalam arti maksudnya oh ketika ada erupsi ada tanda-tanda erupsi warga sekitar segera di eh, evakuasi. Nah, seperti itu contohnya. Lanjut ke PBT-nya. Jadi hidrosfer, atmosfer dan geosfer itu sangat banyak berubah akibat aktivitas yang manusia lakukan dalam mengekstraksi sumber daya tersebut. Jadi oleh karena itu, eh, sumber daya geologi itu menuntut pemahaman menyeluruh mengenai dinamika sistem yang ada di bumi ini. Jadi seharusnya kita juga menangkalnya ya. Misal kita melakukan penambangan di suatu tempat ya. Misal open pit kan karena yang sangat berdampak pada lingkungan itu pertambangan open pit. Karena ya ketika dia tambang ya lebih sulit untuk mengembalikannya ke posisi semula. Ya sebenarnya nggak ada ya, belum ada ya, bukan nggak ada ya, belum ada pertambangan eh, yang bisa mengembalikan penuh posisi awalnya. Memang tidak bisa ya sebenarnya. Tetapi setidaknya kita sebagai engineer mining, ya mining engineer itu seharusnya juga memikirkan pasca pertambangannya setelah itu seperti apa yang kita lakukan, reboisasi atau bagaimana, itu seharusnya juga dipikirkan agar ketika pertambangan itu selesai, warga sekitar juga tidak terdampak penuh atas aksi pertambangan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, lanjut sumber daya energi batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk pemadatan material tumbuhan yang tidak sepenuhnya membusuk adalah sumber energi penting. Proses penbentukannya dimulai dari gambut yang kemudian bertransformasi menjadi lignit, lalu subtiminus, bituminus, dan akhirnya antrasit, bentuk batuan bara dengan energi paling terkonsentrasi. Jadi sebenarnya batu bara itu ada prosesnya intinya. Proses terbentuknya batu bara itu dimulai dari eh, pemadatan sedimen. Jadi intinya eh, dia itu merupakan batuan sedimen, sedimen organik khususnya. Dia itu terbentuk khususnya pada tumbuhan-tumbuhan pada masa lampau atau masa lalu yang terjadi pada ratusan tahun. Lalu dia itu eh tergabung ya, tergabung sama lumpur-lumpur. Misal ada kayak tumbuhan, dia itu membusuk, tapi tidak sepenuhnya membusuk, lalu tergabung sama lempung. Nah, dia menjadi batuan tuh di situ, yaitu jadi batu bara. Dan batu bara pun ada klasifikasinya. Prosesnya pembentukannya itu ada prosesnya. Jadi tidak ujuk-ujuk ketika ada fosil tumbuhan yang sudah membusuk yang ada. Jadi batu bara itu juga terjadi, kebanyakan terjadi itu yang saya tahu pada laut. Karena dia itu terendapkannya itu
di atas laut, ya di atas laut. Jadi ketika diinapkan terkena H2O, udara, angin dan lain sebagainya, lalu dia mengalami head pressure dan akhirnya dia ada prosesnya juga. Yang awalnya seingatku itu, ya ini yang saya tulis juga, ada 4 prosesnya, ya yaitu gambut. Lalu dia tuh gambut ini material tumbuhan padat lembab belum terkonsolidasi. Jadi kalau lembab berarti H2O-nya yang sangat tinggi ya di sini. Material H2O-nya sangat tinggi atau airnya, konsentrasi airnya itu sangat tinggi, masih sangat tinggi. Sedangkan karbonnya mungkin sedikit. Karena batu bara kan karbon ya, C-nya ya yang didapat. Lalu dia lama-kelamaan bakal jadi lignit, batu bara kecoklatan, lunak dan mudah hancur. Nah, di sini nih dia itu masih lunak ya. Berarti kalau misalnya masih lunak, berarti eh, H2O-nya masih tinggi ya di sini. Lalu dia jadi batu bara bituminus. Nah, batu baranya ini udah mulai menghitam, mudah terbakar dan berasap. Nah, kalau mudah bakar dan berasap, berarti bisa kita simpulkan dia ini udah padat ya, mungkin udah padat. H2O-nya mungkin sekitar 40-30%-an ya. Nah, ini antrasit, batu bara keras, energi tinggi, bebas debu dan asap. Nah, jadi antrasit ini merupakan batu bara yang udah jadi, yang biasanya kita ambil. Ya ini antrasit. Nah, sebenarnya gambut itu belum jadi batu bara sepenuhnya. Yang batu bara sepenuhnya ya antrasit. Yang bisa biasa kita ambil itu ya antrasit itu. Ya kalau misalnya kita ambil yang gambut ya buat apa? Dia masih masih lembab ya. Belum bisa buat pembakaran kan, batu bara kan buat pembakaran. Jadi elemen penting dalam proses eh, batu bara ini ya dari yang dulunya cekungan laut, lalu panah sedimentasi yang menuju laut, lalu zona pelabukannya itu ya di darat. Sebenarnya kalau dilihat dari proses sedimen organik itu ada terjadi dua teori. Kan batu bara ya kalau tumbuhan. Terus ada juga petroleum. Petroleum itu hasil migas ya, minyak dan gas. Hampir sama prosesnya seperti batu bara, minyak itu. Jadi eh, dia itu terbentuk awalnya itu hasil sedimentasi, hasil transportasi batuan beku yang ada di iya gak sih? Iya sih, batuan beku yang jadi lumut, lalu dia itu tergabung sama bahan organik, sedimen organik yang khususnya itu pada hewan kalau nggak salah. Pada hewan seperti alga dan plankton ya, kalau nggak salah. Alga dan plankton. Lalu dia itu terendapkan dan uniknya source rock ini dia tuh condong ke tidak bisa kalau misalnya lautannya itu eh, ber ber berradiasi tinggi atau tempatnya itu penguapannya itu sangat tinggi dan pastinya saat pembuatan sosok ini dia itu exonics ya dia itu eh, oksigennya kadar oksigennya yang ada di laut itu harus nggak ada. Karena kalau misalnya masih ada oksigen, lalu ada evaporasi, itu nggak bisa. Source itu nggak bisa terbentuk. Nah, itu yang membedakan batu bara. Nah, habis itu sosok itu ketika nggak ada itu, habis itu kena head pressure dari tanah-tanah, habis itu dia ke bawah, nah dia bisa jadi minyak.
Itu sebenarnya hampir sama, cuma agak berbeda di prosesnya. Intinya dia itu berubah secara kimia ya, sama ya. Batu bara juga berubah secara kimia. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan eh, tabel peringkat yang ada di batu bara. Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, gambut tuh sebenarnya belum batu bara ya. Ini juga dijelaskan di sini. Nih. Gambut sebenarnya bukan batu bara, namun dapat dianggap sebagai pra batu bara. Jadi proses gambut itu merupakan proses awal terbentuknya batu bara. Nah, dia warnanya masih coklat. Nah, kadar airnya aja, kadar H2O-nya ada 75%. Karbonnya cuma berapa? Karbonnya cuma 15%. Lainnya volatile. Nah, jadi dia masih banyak kadar airnya. Mungkin kayak lempung gitu ya. Masih kayak apa ya? Basa-basa lengket mungkin ya. Lalu batu bara muda. Batu bara muda ini mungkin ini setelahnya gambut ya. Kadar airnya udah 45%. Karbonnya 30%. Habis itu terjadi nih. Eh, lalu terjadi nih eh, batu bara substituminus. Dia ini udah hitam warnanya. Kadar airnya juga udah 25%. Karbonnya udah 40%. Nah, perkiraan panasnya sudah 10.000. Nah, sampai ini masih lunak juga. Batu bara bitumin, batu bara masih lunak. Kadar airnya masih ke angka 15% ya paling tinggi. Karbonnya juga 86%. Nah, ketika udah antrisit, nah sebenarnya ya yang saya bilang tadi, antrisit ini batu bara yang bakal diambil pastinya. Kadar airnya yang paling maksimal sudah 10%, karbonnya udah mencapai 98%. Nah, ya yang sebenarnya dibutuhkan di batu bara kan karbonnya untuk pembakaran. Nah, ini karbon tetap berarti bahan padat yang mudah terbakar, yang tertinggal. Nah, fungsinya kita mengambil batu bara itu kan fungsinya buat kita mencari bahan yang mudah terbakar ya untuk suatu pembakaran mestinya. Ya kayak contohnya yang saya bilang tadi, misal Cina untuk membangkitkan energi listrik, dia kalau nggak salah itu lewat penguapan ya. Jadi batu baranya dibakar, habis itu uap-uapnya itu kalau nggak salah itu uap-uapnya itu dibuat untuk menggerakkan apa gitu, habis itu dia bisa menghasilkan listrik. Terus ada juga yang dia itu ada mesin, habis itu dimasukin batu bara biar dia bisa jalan menghasilkan listrik. Ada juga yang seperti itu. Nah, sebenarnya kalau melihat modernisasi pada zaman kita sekarang, eh batu bara itu merupakan salah satu bahan yang sangat penting karena ya penting kita udah ada nih alatnya atau bahan untuk membuat alatnya. Misalkan tadi misal kita ada baterai buat menyimpan listriknya itu dari tembaga, nikel dan lain sebagainya. Intinya yang eh, ada unsur logamnya atau konduktor yang mengantarkan listrik. Nah, ketika kita udah ada tempat penyimpanan untuk listriknya, tapi kita bingung menggerakkannya untuk apa ya? Salah satu terobosannya ya memakai batu bara buat penyediaan listriknya itu. Nah, sesungguhnya realisasinya penggunaan batu bara ini sangat banyak memiliki dampak negatif ya. Kalau kita sangat mengikuti yang namanya efek gas rumah kaca itu sangat berpengaruh ya. Dan pastinya batu bara itu sangat polusi udara dan itu juga tidak baik untuk manusia juga.
dan untuk alam. Tapi sebenarnya alam itu sudah kayak memprediksi lah bagaimana cara untuk mengatasi uap yang CO2 kan ya. Dia menghasilkan CO2 uapannya. Jadi kalau misalnya ada turbin, ya, ada alat pembangkit listrik lewat batu bara, otomatis kanan kirinya bakal merasakan uap-uap hasil dari batu bara tersebut, dan itu nggak baik buat manusia untuk hirup karena dia mengandung CO2. Ya, kita kan butuhnya oksigen. Kalau misalnya ditambah C, CO2 ya mati kita. Intinya seperti itu. Dan itu merupakan, ya, yang digambar ini merupakan eh, peringkat, ya, peringkat batu bara sesuai dengan ininya juga unsur kimianya yang awalnya gambut, yang H, H2O-nya masih banyak, airnya masih banyak, sampai H2O-nya H2O-nya sedikit, habis itu ada karbonnya yang sangat banyak. Nah, yang saya bilang tadi, penanganan batu bara ini dan dampaknya itu sangat signifikan, ya, sangat negatif. Tapi tidak melulu pada dampak negatif, ya, ada dampak positifnya juga. Tapi dampak positifnya itu lebih ke manusia, ya, bukan ke alam. Tapi lebih condong ke dampak negatifnya tuh ke alam, dan itu juga memengaruhi manusia. Nah, untuk penambangan batu bara ini jarang, ya, ada tambang batu bara itu dia itu lewat underground mining. Jarang ada, tapi ada. Sebetulnya kalau misalnya kita pengen buat nambang batu bara skala skala underground mining itu sebenarnya lebih eh, untuk apa ya? Untuk alam itu lebih terjaga daripada yang open pit. Yang open pit kan dia itu kayak ngesasak apa ya? Bang sasak itu apa sih? Intinya dia tuh kayak memotong memotong atasan, ya. Ser habis itu saya gambar aja lah. Nah, ini misal gini, ya. Misal. Nah, ketika kita mau open pit otomatis ini dipotong dan langsung menjadi kayak gini. Nah, ini ada site-site di sini, kita tambang di sini. Nah, otomatis setelah pasca pertambangan, kalau misalnya ini nggak diselesaikan, otomatis nanti sebelah sininya, sebelah sininya juga berpengaruh. Ada lagi kan misalnya yang kayak gini, ya, misal. Nah, ini udah ada nih pohon-pohon di sini. Nah, di sini ada batu bara, teman sih kita potong. Nah, ketika ada proses hidrologi atau hujan yang awalnya sini bisa teratasi oleh pohon-pohon tersebut, ketika hujan otomatis tanah-tanah di sini kan dia bersifat klik. Ketika ada air, ada H2O yang masuk di air-air ini, otomatis dia jadi lempung dan jadi longsor dan banjir di sini, di kawasan ini. Kan otomatis ya sangat berpengaruh bagi manusia. Nah, seharusnya yang paling aman itu ya underground mining. Misal gini, ya, tanah, ya. Diprediksi ada cadangan batu bara di sini, misal. Nah, kita tuh nggak perlu nyasak kayak gini. Kalau apa dia tuh nyasak kayak gini kan, langsung dapet nih semuanya. Sedangkan kalau underground mining itu langsung ke sini. Kita buat terowongan ke sini buat ambil batu baranya. Jadi lebih dampak lingkungannya itu lebih aman lah kalau underground mining. Underground mining meskipun dibiarkan saja, jadi dia jadi longsor itu lebih aman. Pasca pertambangannya itu juga lebih mudah. Tapi underground mining itu juga lebih menyusahkan bagi manusia, ya. Karena underground mining itu juga resikonya yang sangat tinggi. Ya seperti yang ada di Freeport kemarin itu, kalau Freeport kan menggunakan batu bara, ya. Ya ininya sama-sama underground mining. Itu sangat bahaya. Kita nggak tahu yang terjadi itu apa nanti, bakal ada longsor. Ketika ada longsor ya udah tertutup
terowongannya. Kalau misalnya nggak ada orang di dalam kan masih aman ya. Kalau ada terowongan dalam, evakuasinya sangat susah. Dan juga bukan itu saja, underground mining di batu bara itu sangat jarang dilakukan karena harga batu bara tersebut kan nggak terlalu mahal ya. Sedangkan kalau misalnya kita underground, bukan underground ya, kayak offshore atau onshore yang ada di bawah laut, berani ambil ya karena eh, harganya mahal, minyak dan gas itu harganya mahal. Dan seperti yang ada di Freeport, dia kan eh, nambang tembaga ya, CU. Nambang tembaga dan ada biji besinya juga, ada biji emas dan besi, perak dan lain sebagainya. Nah, dia berani karena yang dia tambang itu logam berkonduktor, otomatis harganya mahal semua. Jadi makanya dia berani buat underground mining. Sedangkan batu bara kan harganya nggak terlalu mahal. Jadi nggak terlalu mahal dan kalau misalnya costnya eh kita nambahnya terlalu mahal, ya kita nggak bakal balik modal dan susah. Nah ini juga meskipun berbahaya, batu bara tetap menjadi sumber energi utama terutama untuk membangkitkan listriknya. Ini benar salah satu eh, pemakai batu bara terbesar ya China itu. Soalnya dia apa-apa pakai listrik. Dia benar mengurangi minyak dan gas, tetapi eh, dengan adanya listrik itu atau mobil listrik, motor listrik, semua pakai listrik. Tapi dia pakai batu bara. Nah, makanya sekarang kan ada yang namanya energi terbarukan biar mengurangi ini semua tersebut. Namun efisiensi konversi energi dari matahari asli ke listrik yang digunakan sangat rendah dengan sebagai besar energi hilang selama transportasi. Tuh, lanjut. Nah, ini merupakan penambangan batu bara ya. Sebentar saya zoom. Ini kayak nah di sini sebenarnya ada perbedaan tentang yang namanya cadangan dan sumber daya. Dari grafik ini dikatakan bahwa semakin mengiri, semakin kiri itu meningkatkan tingkat kepastian keberadaan. Nah, sebenarnya cadangan dan sumber daya ini merupakan hal yang berbeda. Jadi eh, sumber daya itu merupakan apa ya? Prediksi ya yang belum ditemukan atau belum kita ketahui. Sedangkan cadangan itu hal yang apa ya? Dia itu seperti yang ditemukan ya, sudah ditemukan. Nah, ini cadangan yang dapat dipulihkan ekonomis. Jadi semakin kiri itu semakin jelas keberadaannya. Jadi kita bisa mengetahui. Sorry. Nah, ini merupakan daerah yang ada di Amerika Serikat yang mengandung batu bara yang berhitam ini yang antrasit atau batu bara tingkat tinggi ya, yang dia tuh banyak banyak yang mengandung karbon. Kalau dilihat dari gambar ini, sebenarnya yang antrasit di Amerika Serikat itu sangat sedikit. Rata-rata dia itu dilihat. Rata-rata dia itu berpasal kalau nggak bersubtimus. Nah, kalau kita lihat dari ini graf grafik yang saya berikan,
Subtimus dan berpasal itu karbonnya tuh masih 40 ya. 40 sampai 80%. Nah, dia hanya yang memiliki karbon yang tinggi itu hanya sedikit saja yang di sini. Ladang-ladangnya sedikit. Jadi masih unsur karbonnya masih 80 persenan lah maksimal yang ada di Amerika Serikat. Ini ladang batu bara yang ada di Amerika Serikat, Alaska juga memiliki batu bara. Ini hasil survei geologi Amerika Serikat yang saya ambil dari buku. Lanjut. Nah, kita akan membahas minyak bumi dan gas dan pembentukannya. eh yang saya jelaskan sebelumnya tadi simpel-simpel. Jadi minyak dan gas itu atau biasa kita sebut migas itu merupakan sisa-sisa organisme mikroskopis yang ada pada kehidupan yang ada di laut, khususnya di cekungan laut pesisir perangkap nutrisi, memungkinkan akumulasi bahan organik yang kaya setelah dikubur hidrokarbon dan dipanaskan dan dipecahkan menjadi molekul sederhana. Nah, dalam minyak bumi antaranya 2000 sampai 4000 meter di bawah permukaan kedalamannya di mana sporel atau sedimen hidroorganik berubah menjadi minyak. Nah, dia yang saya bilang tadi sebenarnya dia itu nah eh, menjadi batuan namanya itu source rock atau batuan induk. Lalu dia terkena heat and pressure lalu menjadi 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 minyak dan teruraikan semakin kalau nggak salah semakin panas dia itu bakal menjadi gas kalau nggak salah. Nah, ini merupakan salah satu pembentukannya. Nah, ketika yang gambar A atau nutrisi laut ya, guru nutrisi laut itu dia tuh bakal tidak ya bukan gimana ya? Dia itu bakal sedikit untuk pembentukan itunya, pembentukan apanya itu pembentukan source rocknya. Karena apa? Karena dia itu ada penguapan di situ atau radiasi ya. Ketika ada penguapan dan arusnya arusnya kencang, itu kemungkinan untuk adanya source rock itu sedikit. Karena kan penguapan itu membuat airnya menjadi asin, otomatis oksigennya ada ya di situ. Sosrak itu terbentuk exo exonik kalau nggak salah. Dia itu perairan yang nggak ada oksigennya atau kurang oksigennya dan dia itu condong ke jarang ada matahari atau jarang ada kayak penguapan. Dia itu terjadi di bawah laut, di dasar laut pastinya. Dan lautnya itu condong ke tenang ya. Nah, sedangkan yang di perangkap nutrisi laut yang B ini juga sama. Dia itu malah ada sungai, aliran sungai, otomatis alirannya kan jadi cepat. Lanjut. Nah, ini perangkap minyak bumi dan kunci ekstraksinya. Jadi minyak bumi itu eh, terakumulasi, terakumulasi dalam konsentrasi dan dapat dibor dan dipompa. Nah, ini geologinya itu ada tiga fitur. Batuan ya source rock itu, batuan induknya, lalu reservoir dan jadi gini ada tiga batuan utama yang terlibat di perangkap minyak bumi atau migas ya. Jadi yang pertama source rock itu merupakan batuan yang terjadi ketika eh, proses pembentukannya minyak dan gasnya itu. Nah, minyak dan gas atau source rock itu terjadi ketika ada endapan mikroorganisme yang terjadi di laut.
Lalu dia terendapkan dan terkena heat and pressure. Lama-lama dia akan mendidih kalau nggak salah mendidih lalu dia ke bawah dan menjadi minyak. Nah, ada batuan itu reservoir, dia bertugas buat memadai minyak-minyak tersebut. Biar dia ada wadahnya ya. Ya, dia itu berupa saya lupa. Dia itu berupa batuan pasir kayak gamping gitu. Nah, lalu ketika dia udah ada wadahnya, biar dia nggak keluar dari itu, dia itu dibatasi oleh apa ya, sel kalau nggak salah. Jadi dia itu ada kayak batuan yang bertugasnya buat eh dia itu nggak bakal ke permukaan ini loh. Ininya batuannya itu kalau nggak salah kedap air buat merangkap merangkap si minyak dan gasnya itu biar nggak keluar. Nah, oh ya ini ada di PPT yang perangkap struktural batuan kedap air dan mencegah perkolasi lebih lanjut. Nah itu. Nah lalu ada batuan ini reservoir ini batuan pasir dan atau gamping. Jadi dia tuh buat menyimpan. Nah ini juga ada jenis-jenis perangkapnya, jenis-jenis perangkap dari migas, antriklim, sesar, dan kubah garam itu merangkap minyak dan gas. Gas alam yang kurang padat dan minyak terkumpul di kandan bertekanan tinggi di atas minyak, membantu mendorong minyak ke permukaan saat dibor. Nah, ini merupakan perangkap minyak bumi dan kunci ekstrasinya. Nah, kalau lihat dari gambar ini, eh hidrokarbon yang rendah dan mengunggung. Nah, ini eh dia mungkin yang hidrokarbon yang retak dan buruk ini dia tuh masih berupa batuan biasa ya, batuan sedimen yang hasil endapan. Nah, ketika dia kena heat and pressure, lalu ke jendela minyak bumi. Nah, di situ jadinya hasil yang digambar ini, gambar yang sebelah kanan. Nah, ini batuan induk. Batuan induknya ini kan dia udah terkena heat and pressure. Nah, ketika dia kena air pressure otomatis dia tuh bakal ke atas seret. Nah, lalu dia tuh ada batuan reservoir, dia tuh batuan yang mewadai minyak dan gas tersebut. Nah, biar dia nggak naik ke atas ada perangkapnya. Nah, perangkapnya ini kalau dari ini berupa anti clean, dia berbentuk ya seperti inilah, berbentuk N. Nah, perangkapnya ini, oh, trap rocks namanya. Dia itu merangkap agar gas dan oilnya ini nggak keluar ke permukaan. Jadi begitu. Nah, ada juga jenis-jenisnya. Sebentar, ada nggak? Oh ya ada. Ini merupakan jenis-jenis perangkapnya. Perangkapnya itu berupa anti clean ini, berupa anti clean. Di bawahnya ada air. Lalu ini berupa sesar. Terus ada sesar condong. Bentuknya bermacam-macam. Ada lensa batu pasir. Ini penjempitan, lalu ketidaksesuaian. Nah, ini yang paling aneh. Karangge, lalu ada kubah garam. Ini merupakan jenis-jenis. Ini juga sumbernya saya ambil dari buku. Jenis-jenis perangkap untuk eh, tidak keluar ya minyak dan gasnya. Nah, ini salah satu contoh dari onshore ya. Kalau offshore kan di laut, kalau onshore kan di darat. Nah, ini kan dia udah ada trap rocks-nya ya, atau batuan yang buat eh, menahan menahan minyaknya biar nggak keluar. Nah, buat kita bisa menambang unit pompa. Nah, unit pompa ini nggak bisa ngepompa sepenuhnya. Nah, maka di sebelah kanan dan kirinya itu disiapkan injeksi air. Jadi air itu ditekan seret ke reservoir ya, batuan.
gamping, bukan gamping ya, batuan pasir itu tadi ya, eh, batuan akses oil ditekan, biar apa? Biar oilnya ini keluar lewat pompanya. Jadi tidak hanya dipompa saja, tetapi ada sumber injeksi air yang buat membantu biar biar minyaknya ini juga keluar. Nah, minyaknya ini juga masih berupa minyak mentah ya, warnanya hitam ya mungkin ya, masih berupa minyak mentah. Nah, ini sering disuntikan untuk mengeluarkan minyak tambahan yang sulit dikeluarkan dari tanah. Jadi ketika dipompa dia nggak keluar, nah dia dipancing lewat injeksi. Lanjut. Nah, ini merupakan apa ini? Ladang minyak yang ada di Amerika. Nah, ini salah satu ya. Nah, ini di Texas Timur yang paling banyak. Nah, ini jenis-jenisnya terkait minyak bumi. Nah, ini metana ini gas alam. Nah, yang biasa kita buat masak itu namanya butana. Dari dia itu C4H10 konsentrat gas yang biasa kita pakai korek api, kompor masak dan lain sebagainya. Nah, ini yang biasa kita buat bensin, oktan kan yang terkenal. Oktan CH8H18. Nah, ini minyak tanah dan minyak pemanas bahan bakar penerbangan dan pemanasan rumah. Bahan bakar ini diesel, bahan bakar transportasi untuk truk, kereta api dan kapal. Terus minyak mentah itu jadi bisa jadi oli pelumas. Rumus kimianya C17H36 sampai C22 sampai H46. Itu buat oli pelumas ya. Lalu aspal, lilin. Nah, bisa digunakan juga. Lalu ada plastik, polinema, komputer, tas, CD, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini merupakan mineral biji ya. Mungkin agak berbeda dari pembahasan yang sebelumnya yang tentang migas. Ini agak agak ke sini sedikit. Jadi kalau melihat dari foto ini, itu hmm, ketika batuan itu terkena heat and pressure, lalu dia itu ke bawah, lalu dia apa ya, tercampur ya, atau teroksidasi ya, lupa. Intinya tercampur sama air tanah yang hasil infiltrasi dari air hujan. eh Endapan bijinya yang atas sini sama yang ada di bawah itu lebih akan kaya dari Fe. Ininya yang berlogam tinggi itu ada di sini, yang ada di bawah daripada yang di atas. Sesuai yang saya baca juga, kalau nggak salah yang terkena dari air ini, dia itu mengandung 80% eh, konduktor ya, atau bijian yang berbentuk logam. Ya, isinya ada Fe, Au, dan lain sebagainya lah, tembaga, perak. Nah, ini merupakan jenis-jenis pertambangan ya. Nah, kalau yang dari A ini, dia itu sistemnya underground mining ya. Ya, dia itu di mana bisnya berada, dia buat site di bawah tanah, ngambilnya langsung di bawah tanah. Nah, sedangkan kalau open pit, dia itu mensasak itu dari atas ke bawah. Dia itu ambil langsung keruk, diambil bijinya dari bawah ini. Nah, otomatis itu buat buat dampak yang negatif lah, bisa buat longsor. Sedangkan ini tuh lebih lebih gampang lah, lebih dampaknya itu lebih nggak terlalu parah. Nah, ini sama juga sebenarnya open pit ya. Open pit juga batu bara. Kalau ini tuh dia tuh tambangnya itu menggunakan
kapal apung. Tapi ini jarang ditemukan ya. Tapi ada. Nah, ini juga hasil-hasil dari mineral bijinya. Nah, ini ada Cu, ada Fe, ada Au. Ini Au ini emas murni ya. Nah, ini hasil-hasilnya. Ini ada nikel, uranium. Ini yang berlogam ya, khususnya yang berlogam, yang pasti digunakan pada saat ini. Nah, ini cara pembentukan biji-biji tersebut. Nah, kalau besi ini hasil kristal mengendap di dalam magma yang mendingin. Jadi dia tuh terjadi eh, batuan beku ya. Dia itu ignition rocks. Ya, dia itu hasil cooling dari magma. Dan itu ada klasifikasinya juga. Endapan hidrotermal, amin, metamorfisme, kontak urat, hidrogen dan endapan. Oh, jadi endapan hasil metamorfisme itu bisa menghasilkan tembaga, timah, seng, emas. Dia itu juga bisa menghasilkan logam juga. Hasil endapan itu juga bisa menghasilkan logam ternyata. Saya juga baru tahu. Nah, ini ada pegmatit. Ini hasilkan logam juga konsentrasi. Oh, berarti batuan batuan yang mengandung logam yang sangat tinggi itu tidak hanya pada batuan beku saja ya, hasil dari cooling magma ya, tapi bisa dari endapan hidrotermal. Lanjut. Nah, ini tantangan yang bakal kita hadapi, khususnya juga sebagai anak muda. Nah, sumber daya energi itu sebenarnya bisa ada lagi, tapi cuma tidak dalam waktu yang cepat. Masih ada waktu lah, jutaan tahun, ratusan tahun. Nah, kalau misalnya cadangan menipis, otomatis kita bergantung pada siapa? Ya, kita nggak tahu kan bergantung pada siapa. Eh, Ketergantungan industri tinggi. Nah, banyak industri-industri modern itu produknya itu menggunakan minyak bumi. Ya, apa saja. Ya, ya kita tidak mungkirin lah kehidupan modern ya masih pakai minyak meskipun katanya eh energi terbarukan kan tapi tetap lanjut. Nah, ini merupakan mungkin yang ada di bumi ya ini ya. Nah, yang ada di bumi itu hampir 50%, ya hampir 50% lah ya. 41%-nya itu ada minyak, ada gas alam, batu bara, nuklir dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita nambang batu bara terus ya kan habis. Nah, fun fact-nya, batu bara kalau nggak salah yang saya baca, 25% dari seluruh dunia batu bara itu ada yang di Amerika. Jadi 25% batu bara yang ada di dunia itu ada di Amerika kalau nggak salah, seingatku. Nah, ini merupakan apa ya? Inovasi untuk menggerakkan listrik tanpa ada batu bara. Ini dia itu pakai dari teluk. Jadi teluknya ini mengalir ke laut. Nah, hasil dari aliran tersebut itu dibuat turbin di bawahnya. Nah, buat apa? Buat dia itu eh, menggerakkan turbinnya. Habis itu dia menghasilkan listrik. Nah, ketika pasang surut ini. Nah, jadi teluknya kan misal dia penuh ya, otomatis dia bakal pasang surut ke laut. Nah, ini ada turbinnya buat menggerakkan. Nah, biar biar bisa menghasilkan listrik. Ini salah satu inovasinya. Jod, sebenarnya energi baru. Nah, ini selain minyak, ada sumber daya hidrokarbon lain yang berpotensi besar meskipun dengan tantangan ekstraksi unik. Oh,
sepertinya formasi Green River atau Sungai Hijau itu menyimpan banyak minyak dalam jumlah besar, dapat diekstraksi melalui distilasi. Jadi gas alam itu sebenarnya terperangkap pada pori-pori batu bara dan juga minyak berat dan pasir. Next, nah ini salah satu tenaga nuklir ya. Jadi uranium itu sebagai bahan bakar. Ini salah satu prosesnya. Jadi meskipun uranium itu kan cadangannya terbatas yang ada di dunia, dia itu dapat di dilakukan pada modernisasi sekarang. Ini menjadi seperti ini. Dia itu dapat menghasilkan listrik ya di sini lewat turbin-turbin ini. Nah, next energi terbarukan dan potensi batasnya. Sumber daya energi terbarukan ini seperti apa ya? Tenaga surya. Jadi intinya energi terbarukan ini sebenarnya tanpa ada sangkut pautnya sama eh, bahan-bahan yang ada di geologi. Tapi kalau misalnya kita bilang energi terbarukan, dia kan otomatis masih ada apa ya? Masih ada baterai, masih ada besi. Nah, itu kan juga hasil tambang juga. Dan ini juga agak bingung sih. Nah, habis itu menawarkan alternatif bersih yang berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Nah, jadi energi terbarukan ini lebih fokus ke bahan bakarnya itu nggak nggak dari bumi, intinya seperti itu. Nah, ini lewat tenaga surya, tenaga angin, hidroelektrik, nah hidroelektrik, lalu tenaga pasang surut. Nah, tenaga pasang surut itu yang inovasi tadi, yang ini. Nah, ini tenaga surya ini banyak yang kita temui kan. Jadi dia itu kayak masang panel banyak ketika ketika ada matahari dia manfaatkan itu. Nah, tenaga angin ini seperti turbin kincir angin besar bergerak lalu bisa menghasilkan angin. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan itu sebenarnya sumber daya geologi itu merupakan fondasi utama yang ada di bumi untuk kehidupan saat ini atau kehidupan modern. Namun pemanfaatnya ini juga harus seimbang antara eh, kebutuhan dan antara kebutuhan dan eh, yang kita lakukan. Jadi dengan kita mengambil atau memanfaatkan sumber dari geologi ini, kita harus seimbang dengan pelestarian lingkungannya juga. Jadi kita tidak hanya memikirkan saat ini, tapi juga memikirkan masa depan. Nah, geologi ini bukan hanya belajar tentang timeless ya atau masa lalu saja, tetapi juga menangani peradaban masa depan bagi umat manusia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan teori atau apa, mohon maaf, saya juga masih belajar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.